wabarakatuh. Halo semuanya, saya Iftitah Zufita Mardiana dari Genbi Kediri, Komisariat Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah buku yang berjudul Marketing Kelas Wahid. Nah, buku ini itu berisikan tentang kisah-kisah inspiratif dari narasumber kita pada hari ini. Beliau selama 14 tahun itu bekerja sebagai seorang marketing. Nah, beliau adalah Bapak Denny Yudiantoro. Halo Bapak. Assalamualaikum Mbak. Iya, waalaikumsalam Bapak. Nah, beliau ini itu telah mendedikasikan 14 tahun hidupnya ya Pak, iya, sebagai 14 tahun marketing. Seorang marketing. Iya. Dan ada 5 perusahaan. Ada ya, 5 Pak? perusahaan yang pernah saya berlabuh di sana, dan harapannya nanti saya bisa bagi kepada mahasiswa, bisa bagi kepada setiap orang milenial supaya Anda jangan pernah alergi atau takut jadi marketing. Nah, salah satu alasan nih, Pak, Bapak itu mencetak buku Marketing Kelas Wahid itu apa sih, Pak? Oke, jadi alasan saya mencetak buku ini memang buku ini tidak saya komersilkan, saya bagikan secara gratis. Siapapun boleh mendapatkan ini. Nanti saya kasih linknya untuk teman-teman Genbi. Kalau pengen menghendaki buku ini secara e-book, nanti bisa tak kasih ke jenengan. Silakan bisa dibagikan kepada siapapun. Saya ingin menginspirasi banyak orang milenial khususnya untuk nanti Anda jangan pernah takut menjadi marketing, karena jabatan marketing adalah jabatan yang prestisius. Anda menjadi ujung tombak perusahaan, Anda menjadi orang yang menentukan nasib kawan-kawan Anda di perusahaan. Kenapa saya bilang seperti itu? Marketing itu adalah ujung tombaknya perusahaan. Kesejahteraan karyawan yang ada di perusahaan itu tergantung dari marketing. Tajam tidaknya kemampuan marketing untuk melakukan yang namanya closing, jadi closing itu bagaimana mendapatkan target, itu akan mempengaruhi kesejahteraan karyawannya. Kalau marketingnya bagus, mereka bisa mencetak, membukukan keuntungan yang luar biasa buat perusahaan, ya pastinya nanti karyawan yang lain juga akan sejahtera. Jadi Anda ketika menjadi marketing, berbanggalah Anda. Siapapun Anda ketika Anda mau bekerja, jangan pernah takut menjadi marketing. Wih, keren banget nih Pak Denny. Terima kasih banyak. Selama 14 tahun ini Pak Denny itu kan tidak hanya di perusahaan nasional aja. Iya, benar. Sampai ke internasional ya Pak. Internasional. Itu di mana Pak? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Dulu, jadi ini mungkin saya ingin memberikan motivasi kepada anak-anak muda, khususnya mahasiswa, khususnya teman-teman dari Genbi, karena Anda ini adalah anak didiknya Bank Indonesia. Ya, jadi Anda itu digembleng sama BI supaya nanti Anda menjadi orang-orang yang menjadi generasi luar biasa di masa yang akan datang, dan pastinya saya yakin bahwa beberapa di antara jenengan pasti nanti menjadi bagian dari perbankan, karena bisnis perbankan ini bisnis yang luar biasa besar di Indonesia. Dan ketika Anda nanti masuk di sana, ya pastinya Anda bisa memberi kontribusi positif. Nah, mungkin saya bercerita dulu dari kapan sih saya pertama jadi marketing. Jadi saya ceritakan pada Anda bahwa alhamdulillah dulu ketika saya belum lulus, saya sudah berangkat ke Singapura. Jadi saya masuk ke Singapura itu ketika saya selesai Kompre. Jadi saya ujian Kompre, tetapi pada saat saya menyusun skripsi, saya sudah mendapatkan peluang untuk menjadi salah satu temporary training manager di Singapura, dan akhirnya saya selesaikan skripsi saya. 2 minggu setelah saya ujian Kompre, saya terbang ke Singapura. Jadi di Singapura saya menjadi bagian dari perusahaan minyak terbesar di dunia, Shell Petroleum Crude Oil. Jadi kalau Anda pernah lihat perusahaan minyak yang punya logo kerang warnanya kuning, yang biasanya jadi sponsornya Ducati, kemudian Ferrari, F1 gitu kan, itu adalah perusahaan saya pernah bekerja di sana. Dan saya di sana menjadi seorang marketing. Bagaimana saya jadi marketing? Jadi saya di sana itu berada di sub perusahaannya Shell, yaitu di Shell Club. Jadi saya di situ berada di klub, ya seperti di sini, seperti di tempat makan lah. Jadi saya di tempat makan, di tempat hiburan, saya canvassing ke bos-bosnya Shell yang ada di tambang. Jadi saya itu di tambang lepas pantai, berada di klub. Jadi orang Shell itu kalau bersenang-senang, main bowling, main biliar, kemudian karaoke, nginep di penthouse, itu melalui saya. Dan saya adalah marketingnya. Jadi bayangkan saya itu bukan background bahasa Inggris, saya belajar bahasa Inggris dengan tiket saja. Ketika di sana berarti? Ketika di sana, jadi saya di sana itu setiap kemanapun saya jalan-jalan, zaman saya belum ada yang namanya handphone secanggih sekarang gitu kan. Kalau Anda Google Translate belum
ada gitu kan. Jadi saya bener-bener kemana-mana itu membawa kamus kecil gitu kan. Tujuan supaya apa? Ketika saya ditanya saya nggak bisa menjawab, saya buka kamus, saya jawab gitu kan. Serius seperti itu Pak? Bener seperti itu gitu. Jadi memang saya dari nol. Awal saya bekerja di negeri orang di Singapura itu saya ya sedikit sedih gitu kan. Saya jauh dari keluarga, saya harus menjadi orang yang memang benar-benar keras di negara lain gitu kan. Apalagi saya menjadi seorang marketing, saya harus ngomong sama, istilahnya saya harus presentasi di depan orang-orang yang notabene itu berasal dari seluruh negara di dunia. Ada yang dari Belanda, ada dari Inggris, ada dari Australia, ada dari Amerika, ada dari Cina, Taiwan, Jepang, ada semua di situ, di Shell itu. Dan saya harus presentasi di situ, dan memang saya belajar luar biasa. Setiap malam itu saya buka kamus, saya belajar speaking gitu kan. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti saya pede. Dan disitulah sebagai awal mula saya, awal pertama karir saya, bahwa menjadi marketing itu adalah pekerjaan yang luar biasa menantang. Kita pasti akan hidup, saya nulis di buku itu adalah life is never flat ketika menjadi marketing. Kenapa? Betul. Kita harus banyak belajar dari situ. Kita belajar dari pengalaman orang lain. Ingat bahwa ketika Anda menjadi seorang marketing, Anda menjadi seorang pebisnis, apapun yang Anda dapatkan saat ini, Anda harus banyak belajar. Orang cerdas itu selalu belajar dari pengalaman orang lain ketika gagal, pengalaman sendiri ketika berhasil. Maksudnya apa? Kalau Anda melihat orang lain itu gagal dengan sebuah kegiatan, ya Anda jangan lakukan itu. Nah, makanya Anda harus belajar dari pengalaman banyak orang. Makanya ketika Anda jadi seorang marketing, Anda akan ketemu banyak orang, akan komunikasi dengan orang banyak, dan di situ Anda akan mendapatkan wawasan pengalaman baru yang pastinya akan dapat menjadikan Anda one step ahead, lebih baik daripada karyawan yang hanya di kantoran, gitu kan? Gitu. Terus untuk jurusannya Pak Denny sendiri, ini kan yang saya ketahui itu kan bukan basicnya dari marketing. Iya. Terus kemudian baru lulus malah baru ujian kompre langsung terbang ke Singapura. Itu gimana Pak? Itu apakah ada sebelumnya itu apakah ada kegalauan atau mungkin keresahan apa yang difikirkan? Oke, saya bercerita lagi, flashback lagi ke masa yang lalu. Saya itu sarjana S1 administrasi publik. Administrasi publik itu yang kita belajar adalah politik, kebijakan, itu aja. Kita nggak ada basic marketing, tidak ada basic hospitality, tidak ada basic di perusahaan minyak. Saya adalah orang sosial politik lah. Pada saat saya melakukan, jadi saya ketika mau masuk menjadi marketing yang pertama kali di Shell itu, saya pernah gagal. Jadi pada tahun 2004 saya mengikuti ujian tes masuk di Shell, itu gagal. Saya hanya berpikir bahwa kegagalan itu bukan sebuah kesalahan. Kesalahan yang terbesar bagi manusia ketika kita gagal tidak berani mencoba. Itulah kegagalan. Ketika saya gagal pada saat masuk yang pertama di Shell, saya belajar tentang food and beverage, tentang hospitality, tentang perhotelan, tentang pariwisata tanpa ada background dari pendidikan saya. Setiap hari saya datang ke perpus gitu kan, karena pada waktu dulu kita nggak bisa search di Google gitu kan. Sekarang gampang belajar. Anda search Google selesai. Dulu nggak ada. Saya harus ke perpus. Setiap hari saya ke perpus sambil berada itu pada saat saya berada di semester 6. Nah, jadi semester 6 saya ikut tes, saya gagal. Kemudian saya belajar terus. Di semester 7 itu saya ikut tes lagi dan akhirnya lolos. Nah, jadi lolos di semester 7 dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan skripsi saya pada semester 7 itu. Jadi saya semester 8 sudah selesai. Jadi saya sudah S1 di sana. Semester 8 saya sudah di Singapura. Di saat kawan-kawan saya lagi sibuk mengerjakan skripsi bimbingan, saya skripsi sudah selesai. Saya sudah di sana, saya sudah kerja di sana. Dan itu adalah kebanggaan yang luar biasa buat saya. Saya hanya bilang kepada teman-teman milenial, teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman Gen B, bahwa saya itu bukan orang cerdas. Saya bukan orang pintar, tapi adalah saya orang yang memiliki kemauan. Jujur, SMA itu saya peringkat ke 34 dari 40 siswa gitu kan. Peringkat ke 36 dari 40 siswa. Saya bukan orang yang cerdas, bukan orang yang pintar, tapi adalah saya adalah orang yang punya tekad dan kemauan. Karena kuncinya sukses itu adalah punya niat, punya tekad, dan sedikit nekat. Punya niat, punya tekad, sedikit nekat. Nah, ini saya sangat tertarik dengan petuah dari ibu bapak ketika bapak itu sebelum berangkat ke Singapura. Ilmu katon iku iso dipelajari le. Itu ketika saya membaca itu langsung wah bener juga kayak. Oke, jadi mungkin saya jelaskan. Bapak ibu saya itu selalu memberikan nasihat kepada saya bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak kita bisa kita pelajari. Apapun Anda, ketika Anda mau, Anda punya niat, Anda pasti bisa mempelajari. Ibu saya bilang ketika saya mau berangkat,
semua yang Anda bisa lihat, saya bahasa Jawanya, ilmu katon itu iso dipelajari. Apapun yang bisa Anda lihat, itu ketika Anda mau belajar, Anda niat belajar, Anda pasti bisa. Itu aja yang saya pegang. Dan ketika saya berangkat ke Singapura dengan modal bahasa Inggris pas-pasan, saya punya niat, saya punya semangat, sedikit nekat, alhamdulillah saya bisa sedikit-sedikit conversation gitu kan. Ketika saya masuk di Singapura, saya menjadi marketing pertama kali tanpa punya basic pendidikan marketing, saya punya niat, punya semangat, sedikit nekat, alhamdulillah saya bisa. Nah, jadi buat Anda, kawan-kawan mahasiswa Genbi, Win1 dan juga mungkin Genbi di komisariat yang lain, jangan pernah minder dengan apa yang Anda dapatkan saat ini. Betul. Apa yang Anda cita-citakan, ketika Anda mensugesti pikiran Anda mampu mencapai, Anda pasti mampu mencapai. Wah, makanya semangat itu yang menjadikan Bapak ini terus selama 14 tahun di marketing. Nah, setelah di Singapura ke Indonesia menjadi marketing lagi ya? Iya, jadi hampir 1 tahun saya di Singapura, saya pulang ke Indonesia. Alhamdulillah saya nggak nunggu lama, 1 minggu ada peluang, ada lowongan di MNC Group. Ya, salah satu MNC, kawan-kawan udah tahu lah perusahaan MNC. Perusahaan yang sangat besar. Perusahaan besar. Kemudian saya berada di salah satu perusahaan finance-nya. Sekarang namanya MNC Finance. Di situ karena saya punya sertifikat dari Singapura gitu kan, dan ini lebih gampang nyari kerja karena saya sudah punya pengalaman, akhirnya saya diterima di situ. Sekali lagi saya masuk di dunia yang baru. Di dunia finance, di dunia keuangan. Saya bukan orang dari manajemen keuangan. Betul. Saya bukan dari mahasiswa perbankan. Saya bukan dari mahasiswa akuntansi. Tapi saya masuk di perusahaan keuangan, sekali lagi menjadi marketing di sana. Sekali lagi, saya punya di buku saya tulis bahwa ketika Anda masuk di perusahaan baru, Anda harus segera beradaptasi. Selalu berikan yang terbaik buat perusahaan Anda. Sama di sini mahasiswa Genbi, Anda dipercaya oleh Bank Indonesia menjadi salah satu mahasiswa berprestasi yang di dalam bentuk organisasi atau komunitas Genbi, gerakan generasi baru Indonesia. Dan Anda adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang pilihan. Pastinya berikan yang terbaik buat BI, berikan yang terbaik buat Genbi, berikan yang terbaik buat kampus jenengan. Kenapa? Ketika Anda memberikan yang terbaik, hal-hal baik itu akan selalu datang ke tempat jenengan. Seperti itu. Sama ketika saya di MNC, ketika saya di Bakti Finance, dulu anak perusahaannya Bakti Finance, saya selalu berupaya memberikan terbaik. Saya belajar di situ, saya melihat kawan saya bagaimana melakukan sesuatu, dan dari situ saya alhamdulillah bisa melewati step-step dari MNC, saya pindah ke Astra, anak perusahaan Astra, saya pindah lagi ke anak perusahaan Maybank. Nah, jadi Maybank itu bank terbesar di Malaysia. Saya pindah lagi ke BRI. BRI menjadi bank terbesar di Indonesia saat ini gitu kan. Ya, alhamdulillah 14 tahun saya lalui menjadi marketing. Wah. Nah, ini kan kebanyakan orang itu memiliki stigma yang sangat buruk kepada seorang marketing ya, Pak. Ketika ingin masuk ke perusahaan, terus ada tawarannya marketing, aduh aku pengen di kantor aja. Nah, apa alasan Bapak kok memilih marketing padahal Bapak itu kan beda banget dari background pendidikannya sama pekerjaannya? Alasannya apa, Pak? Oke, jadi pertama kali saya jadi marketing juga nyun sewu, terpaksa gitu kan. Saya juga sudah jelaskan di buku saya bahwa awalnya adalah saya menjalani kehidupan dengan keterpaksaan. Ketika saya melalui hidup saya dengan terpaksa, dengan tidak nyaman, ya pekerjaan saya tidak akan pernah bagus. Intinya Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada saya menjadi marketing, dan saya harus memegang amanah dari Tuhan. Saya harus menjalankan amanah dari perusahaan, saya harus bekerja sebaik mungkin, dan saya berupaya mensugesti diri saya bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan terbaik buat saya. Kenapa? Manusia itu tidak akan pernah puas dengan apa yang didapatkan. Kuncinya itu, apapun pekerjaan yang nanti Anda dapatkan, Anda pasti ingin, saya seharusnya jadi itu ya. Saya seharusnya cocok jadi itu. Kalau Anda seperti itu, Anda selamanya bekerja dimanapun, berada di organisasi apapun, Anda akan selalu tidak pernah puas dengan apa yang Anda dapatkan. Ya nyun sewu, Tuhan itu akan memberikan nikmat ketika Anda bersyukur, dan akan memberikan azab ketika Anda tidak mau bersyukur gitu. Kalau nggak salah sekarang kufur gitu kan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabil sadid gitu kan. Kalau Anda tidak mau bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan, apa yang Anda dapatkan saat ini, ya Anda akan mendapatkan azab suatu saat. Bagaimana kita bersyukur dengan jabatan, dengan pekerjaan yang kita dapatkan saat ini? Kita bekerja sebaik mungkin, persembahkan hal terbaik buat korporasi Anda. Jadi kalau Anda saat ini menjadi mahasiswa tergabung dari Genbi, berikan terbaik buat BI yang sebagai lembaga atau perusahaan, bukan perusahaan ya, sebagai organisasi yang memberikan
support kepada Anda, berikan yang terbaik buat BI. Apa yang Anda lakukan? Anda belajar dengan baik, tingkatkan kompetensi Anda, pahami wawasan Anda tentang apa itu BI, apa itu kebijakan moneter dan sebagainya. Itu adalah cara kita. Jadi supaya kita menjadi orang yang bersyukur gitu kan. Oh gitu. Terus kenapa sih Pak kok harus marketing? Oke, kenapa kok kita harus bekerja di marketing? Nanti kalau kawan-kawan penasaran, ya nanti saya bagikan e-booknya, jadi silahkan dibagikan. Kenapa kok kita harus bekerja di marketing? Jadi jujur, kalau Anda nanya, di perusahaan-perusahaan manapun, gaji yang itu bisa unlimited itu gaji di bagian apa? Marketing. Marketing itu gajinya unlimited kawan-kawan gitu kan. Kalau Anda tahu bahwa gaji marketing tidak hanya misalkan Anda gajian 10 juta ya 10 juta terus, enggak. Anda bisa mungkin 30 juta, 25 juta naik turun gitu. Tergantung performa kinerja Anda. Ketika Anda menjadi marketing, yang pertama gaji itu menyesuaikan kinerja Anda. Yang kedua, ketika Anda menjadi marketing, Anda akan banyak kenal dengan orang-orang hebat. Kenapa? Anda kelilingan, cari relasi baru, cari kawan baru, cari saudara di luar. Ingat, ketika Anda rajin silaturahmi, Tuhan itu akan memanjangkan usia Anda dan membuka lebar rezeki Anda. Jadi kuncinya seperti itu. Kalau Anda jadi marketing Anda adalah orang yang akan rajin silaturahmi. Anda akan selalu silaturahmi. Makanya ketika Anda menjadi marketing akan Anda punya banyak relasi. Kemudian Anda akan memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Makanya banyak sekali kalau Anda lihat motivator terkenal di Indonesia, dari Tung Desem, dari Mary Riana, semuanya berangkat dari marketing. Coba Anda lihat Tung Desem Waringin, kemudian Mary Riana, Bung Chandra, semua pembicara-pembicara hebat di Indonesia berasal dari marketing. Kemampuan komunikasinya bagus, menyampaikan informasinya bagus, negosiasinya bagus. Itulah kemampuan yang hanya diperoleh seorang marketing. Dan itu bisa dipelajari. Itu bisa dipelajari. Dalam buku itu. Iya, monggo nanti bisa dibaca. Saya kirimkan nanti untuk soft file-nya. Untuk teman-teman mungkin yang mau nanti bisa hubungi teman-teman ya. Mungkin menghubungi teman-teman Genbi yang lain juga. Nanti insya Allah kita akan bagikan di link di deskripsi YouTube kita. Terus Pak, kan tadi Bapak bilang kalau marketing itu sangat-sangat menjanjikan. Nah, menjanjikannya seperti apa? Mungkin bisa Bapak ceritakan di episode selanjutnya. Bye-bye. Udah. Oke.